Oke, Bismillah. Nah, teman-teman, di dalam prinsip etik itu ada 8 poin yang memang ada beberapa poin ini agak sedikit mengecoh dari pemahaman kita dan mungkin etik itu terlihat gampang, cuma menjerumuskan ya, mudah tapi menjerumuskan kalau kita tidak pintar untuk mengenali kata kunci dari masing-masing soal yang ada. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya autonomi. Apa sih itu autonomi? Kata kuncinya adalah menghargai hak ataupun keputusan dari pasien. Pokoknya autonomi itu kuncinya di situ saja. Menghargai hak dan keputusan pasien. Nah, di sini kenapa sih kita harus menghargai hak dan keputusan pasien? Karena mereka itu punya punya apa? Punya otonomi atas dirinya sendiri. Jadi mereka tuh berhak menentukan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Baik itu perawatannya mau dilanjut atau dihentikan, itu tergantung dari masing-masing pasiennya seperti itu. Nah, di sini prinsip menghormati otonomi klien, di mana klien dan keluarga bebas dan berhak untuk memilih dan memutuskan apa yang dilakukan perawat terhadapnya. Nah, contohnya seperti ini. Kamu sedang menangani pasien dengan DBD ya. DBD ini trombositnya sangat rendah sekali dan mengharuskan untuk dilakukan transfusi darah. Kan kita minta persetujuan pada keluarga pasiennya. Ternyata keluarga pasiennya menolak karena transfusi tidak di apa sih namanya tidak dibenarkan dalam agamanya seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya kita sebagai perawat ya mengikuti saja atas keputusan dari pasiennya. Kita hargai keputusan mereka seperti itu. Itu namanya autonomi. Kemudian kita lanjut di beneficient. Nah, beneficient dan non-maleficient ini adalah satu 11-12 lah ya. Mereka tuh mirip-mirip dan kalau misal keduanya itu hadir di dalam sebuah soal, itu biasanya teman-teman akan lebih pusing ya. Nah, di sini beneficient itu kata kuncinya adalah berbuat baik. Berbuat baiknya tuh kayak gimana sih, Kak? Pada intinya perawat itu melakukan tindakan yang punya manfaat atau punya kebermanfaatan kepada klien maupun keluarga. Nah, contohnya yang paling gampang melakukan edukasi, kemudian coba contohnya bantu dia makan, ngambilin minum, hal-hal baik yang kamu lakukan setiap hari itu masuknya di beneficient. Nah, kemudian apa sih Kak yang membedakan antara beneficient dengan non-maleficient? Nah, pembedanya adalah terletak di sini ya. Kalau non-maleficient itu lebih berfokus untuk tidak merugikan atau tidak menimbulkan cedera, baik secara fisiologis, psikologis, spiritual, dan sosial. Nah, contohnya apa? Aku boleh minta tolong yang mic-nya masih nyala dimatikan ya, Rek ya, biar aku nggak jadi tukang sound. Oke, nah di sini contohnya itu masang bed rail. Nah, masang bed rail ataupun pagar tempat tidur itu tujuannya apa? Biar pasiennya tidak jatuh. Berarti mencegah apa? Mencegah untuk tidak timbulnya cedera secara fisiologis. Kemudian kalau psikologisnya seperti apa, Kak? Nah, kalau psikologis itu teman-teman gini, Pak. Kalau semisal ada pasien-pasien yang mengalami penyakit terminal ya, pasien yang mengalami penyakit terminal itu dia itu butuh waktu untuk menerima kondisinya. Nah, setelah hasil labnya keluar, perawat itu tidak langsung serta-merta memberikan atau memberitahukan kondisinya kepada si pasien. Nah, dia masih mencari waktu yang tepat untuk ngobrol dengan pasiennya. Itu termasuk salah satunya adalah mencegah terjadinya cedera secara psikologis seperti itu. Kemudian yang spiritual gimana, Kak? Nah, kalau misal spiritual, nah spiritual itu pasien-pasien yang sakit itu tidak harusnya tidak boleh meninggalkan ibadahnya. Nah, teman-teman itu bisa memfasilitasi hal tersebut. Jadi masih meskipun sakit tetap bisa harus ibadah. Nah, itu juga untuk mencegah terjadinya cedera spiritual ataupun semisal perbedaan pendapat. Kita ada perbedaan pendapat dengan pasien terkait ibadah. Meskipun kita satu agama kan pasti ada bedanya tuh pendapat. Nah, kayak gitu tuh perbedaan pendapat itu juga tidak boleh terjadi
terlebih lagi untuk hal-hal yang berbau ini ya, berbau agama, ras seperti itu, karena itu nanti akan menyinggung perasaan ataupun bahkan keyakinan mereka. Terus yang terakhir secara sosial itu ya, itu tadi ya, kalau misal mencegah terjadinya cedera secara sosial itu kalau misal dia punya penyakit-penyakit yang istilahnya itu menurut kita itu aib ya. Misal kayak pasien-pasien HIV itu kan stigma ya, stigma masyarakat kan kurang baik. Nah, kamu tuh tidak membicarakan penyakit mereka kepada orang lain dengan tujuan apa? Mencegah terjadinya cedera secara sosial. Karena apa? Kalau semisal masyarakat tahu kalau mereka tuh mengalami ataupun mengidap penyakit HIV atau AIDS, itu pasti mereka akan dijauhi. Nah, itu salah satunya bentuk dari non-maleficient. Tergantung nanti soalnya seperti apa. Pokoknya teman-teman pahami dulu, kalau non-maleficient itu mencegah untuk terjadinya kerugian atau cedera. Nah, cederanya bisa fisiologis, psikologis, spiritual, maupun sosial. Kemudian ada veracity. Nah, veracity itu apa sih, Kak? Veracity itu jujur. Jujur memberikan informasi kepada pasien dan keluarga, atau kita memberikan informasi sesuai fakta yang ada. Contohnya, pasiennya ini habis cek lab. Nah, habis cek lab ini, dia nanya, suster, hasilnya bagaimana? Oh, bagus, Pak, hasilnya. Padahal hasilnya itu kurang bagus, atau mungkin yang abnormal nilainya. Nah, perawat itu tidak boleh merahasiakan hal tersebut. Harus betul-betul diedukasi. Kalau semisal perawatnya nggak mau melakukan edukasi, ya boleh dilimpahkan kepada dokternya untuk menjelaskan hasil labnya. Yang penting harus sesuai dengan fakta. Seperti itu. Itu veracity. Kemudian ada yang namanya fidelity. Nah, fidelity dengan confidentiality itu mirip-mirip ya. Aku jelaskan dulu yang fidelity. Nah, fidelity itu tepat janji atau tepat komitmen. Kita sebagai perawat itu sudah membangun komitmen atau sudah membangun janji dengan pasien, ya harus ditepati. Contohnya, kita biasanya kontrak waktu ya. Bapak, nanti kita akan melakukan perawatan luka ya Pak di jam 9. Oh iya suster, nanti saya jam 9 ke sini lagi ya Pak. Baik suster. Nah, mau nggak mau jam 9 kamu harus datang. Kalau semisal ada kendala Kak, nggak bisa jam 9 perawatan lukanya. Ya teman-teman tetap harus datang kepada pasien untuk menginformasikan kalau semisal perawatan lukanya diundur. Seperti itu. Nah, itu namanya fidelity atau tepat janji. Nah, tepat janji yang lainnya tuh contohnya kalau misal pasiennya bilang, suster, sakit saya ini jangan dikasih tahu sama siapa-siapa ya. Cuma aku dan istriku saja yang tahu. Terus perawatnya bilang, baik Pak, nanti tidak akan saya kasih tahu ke siapapun. Tapi ternyata pas waktu ada kunjungan, terus dipaksa sama keluarganya untuk apa ya, diberitahukan sakitnya apa ini si pasien. Akhirnya perawatnya ngaku. Nah, itu berarti dia melanggar prinsip fidelity atau melanggar janjinya atau komitmen dia sendiri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah confidentiality. Nah, confidentiality itu kata kuncinya adalah menjaga rahasia ya. Menjaga kerahasiaan. Rahasia seperti apa sih Kak yang harus kita jaga? Informasi terkait pasien, kemudian sakitnya apa, dia itu dirawat di kamar apa. Kan ada beberapa pasien yang tidak ingin dikunjungi. Nah, itu juga harus dirahasiakan. Itu masuknya di confidentiality. Terus apalagi Kak? Nah, melakukan tindakan-tindakan itu kan beberapa SOP ada yang meminta untuk dilakukan penutupan skerem atau tirai. Itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan. Nah, latahnya perawat itu sering kali seperti ini. Kita lagi ganti nih di kamar ganti ya. Ngobrol sama temen. Eh, pasienku tuh loh kemarin ya, habis tindakan ini. Aduh, keluarganya tuh cerewet banget deh. Nah, sadar nggak sadar, itu tuh kamu sedang apa? Sedang membuka rahasia, sedang melanggar prinsip confidentiality. Nah, ngobrol seperti itu meskipun dengan teman sejawat kita itu tidak diperbolehkan, apalagi kalau teman sejawat di lain ruangan, apalagi kalau ngobrolnya di angkot dan lainnya itu juga tidak boleh. Itu sama saja melanggar prinsip etiknya yaitu confidentiality. Kemudian ada yang namanya justice. Nah, justice ini apa sih, Kak? Nah, justice ini adalah adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adilnya itu seperti apa? Adil itu tidak membeda-bedakan. Oh, ini pasien VVIP, rek. Tak rawat dengan sebaik mungkin biar nanti aku dapat tips.
Nggak bisa seperti itu ya. VVIP, VIP 1, 2, 3, meskipun beliau pasien BPJS ataupun pasien dengan apa sih namanya asuransi, sama saja perlakuannya. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya fasilitas dari rumah sakitnya saja. Tapi perlakuan asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat kepada pasien, ya sama saja. Nah, itu namanya justice. Kemudian justice ini juga tidak membeda-bedakan. Oh, ini suku Jawa nih orangnya enak, atau yang ini ya nggak suka, ini dari suku ini. Nah, itu juga nggak boleh. Warna kulit juga tidak boleh. Kemudian kalau semisal harta itu maksudnya dari ini ya, pasiennya asuransi atau BPJS. Nah, di sini juga untuk justice itu juga berfokus ke teman-teman itu melakukan tindakan sesuai dengan prioritas. Contohnya seperti ini. Kamu sedang di IGD ya, kamu sedang menangani pasien dengan luka lecet akibat terserempet mobil seperti itu. Kemudian tiba-tiba datang tuh ke IGD ada pasien yang kecelakaan, ada tanda-tanda perdarahan ataupun fraktur basis kranii. Kira-kira teman-teman atasi yang mana terlebih dahulu? Yang tadi keserempet mobil hanya luka-luka lecet ataukah pasien dengan fraktur basis kranii? Nah, terus dengan penurunan kesadaran pula, maka yang harus ditangani adalah pasien yang baru datang tadi, meskipun pasiennya baru datang daripada pasien yang sebelumnya. Karena apa? Tingkat urgensinya itu lebih parah pasien yang baru datang. Itu kalau dia dinasnya berdua ataupun mungkin iya berdua, yang satunya administrasi yang kamu bagian nanganin pasien. Kalau misal dinasnya berbanyak ya teman-temanmu aja yang suruh nangani. Tapi kalau itu tadi ya, kalau dinasnya cuma beberapa orang ya teman-teman harus tahu mana yang harus diprioritaskan. Itu masuknya di justice. Kemudian ada yang namanya accountability. Nah, accountability itu sama dengan tanggung jawab dan tanggung gugat. Apapun tindakan yang kamu lakukan, itu harus bisa kamu pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkannya dalam bentuk apa, Kak? Tindakan yang kamu lakukan itu harus berdasar dengan SOP yang ada. Ya, contohnya, kalau mau pasang infus ya harus pakai sarung tangan. Tujuannya apa? Untuk mencegah biar tidak kontak langsung dengan darah pasien. Pasang kateter juga pakai sarung tangan. Kalau masang kateter harus dikasih pelumas. Biar apa? Biar tidak sakit atau menimbulkan kerusakan pada uretra pasien. Nah, itu juga harus sesuai dengan SOP. Itu namanya accountability. Jika nanti teman-teman di soal-soal UKOM menemukan perawat ini melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP yang ada, sudah fokus, jangan pilih yang lain, tapi langsung fokus permasalahannya adalah accountability. Seperti itu. Oke, dari 8 poin yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke soal? Monggo diketik di kolom komentar kalau ada yang mau nanya. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Nggak kah? Ya wes. Nah, ini ya, Kak boleh jelaskan ulang untuk otomi. Oke, siap Kakak. Bentar ya. Agak masih bingung, Nurse. Masih bingungnya di mana sayangku? Izin tanya, Nurse, kalau Rahlu. Apa itu? Oh, rawat luka, ta? Rawat luka, ta? Ojo disingkat-singkat, Rek, ya. Rawat luka untuk mencegah infeksi itu berarti non-malefisien. Iya, saya juga telat masuknya, Kak. Soalnya, ya wes, tak ulang mana pisan kas ya. Sekali lagi, tak ulang. Mana tadi? Oke, kita mulai dari autonomi. Autonomi itu apa sih, Kakak? Autonomi itu adalah menghargai hak pasien. Nah, hak seperti apa yang harus kita hargai? Ya, hak keputusan pasien mau dilakukan perawatan, tidak dilakukan perawatan, obat yang diberikan apa saja, itu harus konfirmasikan. Nah, autonomi ini contohnya tadi ya, kalau semisal pasiennya minta pulang, ya sudah, kalau sudah kita edukasi pasiennya tetap kekeh mau pulang, ya kita pasrahkan saja, kita hormati pilihan mereka. Contohnya lagi autonomi itu kalau semisal kamu mau melakukan tindakan, contohnya gini, mau diberikan antibiotik. Kalau dulu aku pas waktu di rumah sakit itu ada namanya kayak apa ya namanya itu ya, kayak ada lembar persetujuan seperti itu. Bu, ini anaknya itu karena memang leukositnya tinggi, anak ibu ini membutuhkan antibiotik. Dari dokter anaknya diberikan antibiotiknya ini, Bu.
namanya ini harganya segini, sehari masuknya itu berapa kali. Nah, kira-kira sehari itu butuhnya segini, Bu. Apakah Ibu bersedia? Nah, itu masuknya di autonomi, ya. Seperti itu. Sabar ya, Kak Hairul ya. Kemudian kalau beneficien itu fokusnya di berbuat baik atau melakukan asuhan keperawatan secara maksimal. Melakukan asuhan keperawatan secara maksimal. Nah, contohnya yang paling gampang melakukan edukasi, kemudian tadi ya bantu makan, bantu minum, bantu nyebokin, atau semisal ganti pampers dan lain-lain itu masuknya di beneficien. Bedanya apa ya? Bedanya apa dengan non malefisien? Tadi beneficien itu berfokus untuk memberikan manfaat atau berbuat kebaikan. Tapi kalau non malefisien ini, manfaat yang kamu berikan itu bisa mencegah terjadinya cedera, ya. Fokusnya di situ. Memberikan manfaat tapi mencegah timbulnya cedera. Contohnya tadi rawat luka. Rawat luka itu mencegah terjadinya infeksi. Itu masuknya non malefisien. Kalau nggak ada option non malefisien, masuknya mana, Kak? Masuknya beneficien gitu ya. Nah, tadi ya fokus tidak merugikan atau tidak menimbulkan cedera baik secara fisiologis, psikologis, spiritual dan sosial. Contohnya lagi tadi pasang bedrel ya, kemudian contohnya lagi kalau pasiennya ini dengan ada gangguan berjalan, teman-teman bantu ke kamar mandinya ataupun pipisnya atau pupnya di atas tempat tidur saja itu juga masuknya di malefisien. Mencegah biar pasiennya tidak sampai jatuh. Kemudian tadi veracity itu berkata jujur, mengatakan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan fakta ataupun kondisi yang ada ya. Veracity itu tidak boleh bohong, intinya seperti itu. Kemudian ada fidelity itu tepat janji ya. Tepat janjinya itu apa? Kalau teman-teman sudah berjanji untuk datang melakukan tindakan ya harus datang. Kemudian diminta untuk merahasiakan, teman-teman sudah berjanji untuk merahasiakan ya dirahasiakan. Kalau semisal teman-teman buka omongan sampai bocor nih rahasianya, berarti teman-teman melanggar fidelity seperti itu. Kemudian ada confidentiality. Nah, confidentiality ini apa, Kak? Confidentiality itu adalah menjaga kerahasiaan, ya. Tidak menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien, baik dari kondisinya, identitasnya, kemudian ruangan di mana dirawat, ataupun hal-hal yang intinya berhubungan dengan pasien. Itu namanya confidentiality. Kemudian ada justice. Tadi justice itu berlaku adil, tidak membeda-bedakan pasien, kemudian melakukan tindakan atau perawatan itu sesuai dengan tingkat urgensinya. Itu namanya justice. Terus yang ada accountability. Nah, accountability itu kata fokusnya atau kata kuncinya adalah teman-teman harus melihat kalau di kasus itu dia melakukan tindakan sesuai dengan SOP atau tidak. Kalau dia melakukan tindakan sesuai SOP, berarti dia mengaplikasikan prinsip accountability. Tapi kalau jika dia tidak melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP, berarti dia melanggar prinsip accountability. Seperti itu. Gampang ya? Oke, sekarang kita beranjak ke ini, ke soal. Bentar. Kalau untuk melakukan tindakan pencegahan luka itu normal, tapi gak ada pilihan berarti masuk beneficient. Betul, sayang. Betul ya, Kak ya. Oke, kita lanjut nomor satu. Ini nanti tak panggil random ya. Siapapun yang tak panggil nanti tolong open mic dan jelaskan. Pilih prinsip etik yang mana dan alasannya apa. Kita mulai di nomor satu. Seorang perawat sedang menyuapi pasien. Di saat yang bersamaan, pasien lain membutuhkan bantuan untuk mengambilkan pispot karena ingin kencing. Namun perawat mengabaikan panggilan pasien tersebut dikarenakan perawat kesal pasiennya terlalu manja. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Apakah justice, non-maleficent, confidentiality, veracity, apakah accountability? Kira-kira yang mana? Ayo. Ayo, kira-kira yang mana? Ayo, ayo. Waduh, pinter-pinter ini. Tak doakan semuanya nanti gampang ya jawab soal etiknya ya. Ayo yang belum ikutan jawab, dijawab aja ya. Salah nggak apa-apa. Kalau salah itu manusiawi ya.
Makanya harus belajar lagi. Kita lihat jawabannya A. Ada jawaban lain selain A? Oke. B. Halo Kak Riman. Kak Riman kenapa pilih non maleficient, Kak? Boleh tahu? Kak Riman, boleh ini nyalakan mic-nya. Kak Riman kenapa memilih non maleficient? Boleh dijelaskan? Ya, izin jawab ya. Siap. Oh, karena di sini pasiennya bisa cedera Kak karena dia mau kencing. Jadi dia nggak bisa sendiri. Jadi bisa jatuh di toilet, bisa mencederakan. Jadi di sini bisa apa membahayakan pasiennya. Itu aja sih. Non, non maleficence. Bisa merugikan. Vitamin iki anti nyeri nih. Dulu suaranya siapa itu yang gabung? Sebentar ya Kak ya, ada yang bocor lagi. Jadi menurut Kak Riman tadi ini diabaikan itu nanti pasiennya bisa sampai jatuh gitu ya Kak ya? Iya Kak, iya iya. Oke, jadi kita bahas teman-teman ya. Di sini memang tidak tak berikan kata kuncinya, nanti biar teman-teman bisa review. Kata kuncinya nanti tak kasih di akhir slide, di slide akhir nanti tak tulisin satu persatu jawabannya. Nah, di sini nomor satu ini kita lihat ya. Jadi pasiennya ini, perawatnya ini sedang menyuapi pasien. Nah, pada saat menyuapi ada pasien yang minta tolong diambilkan pispot karena ingin pipis. Tapi perawatnya mengabaikan panggilan pasien tersebut dikarenakan perawat kesal pasien terlalu manja. Berarti prinsip etik apa yang dilanggar? Di sini yang di-highlight itu bukan mencegah terjadinya cedera, Kakak. Tapi di sini apa permasalahannya? Permasalahannya adalah ada kata-kata seperti ini. Perawat mengabaikan panggilan pasien tersebut karena pasiennya itu, perawatnya kesal pasiennya terlalu manja. Berarti itu prinsip yang diabaikan apa? Harusnya kita sebagai perawat, secerewet apapun pasiennya, sebagaimanapun bentuk pasiennya, kita harus memperlakukannya secara adil. Maka jawaban yang betul untuk soal nomor satu ini adalah bukan non maleficient ya kakak ya, tapi justice. Seperti itu. Betul, harusnya cerewetnya kayak gimana pun ya kita tidak boleh mengabaikan ya kondisi pasien kita ya. Apalagi ini hanya kondisinya menyuapi makanan saja, masih bisa kita hentikan terlebih dahulu. Habis itu kita ambilin tuh pispotnya sudah selesai, nanti baru kita bantu lagi tuh makannya. Jadi yang diabaikan adalah prinsip justice. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor dua. Seorang pasien mengatakan kepada suster untuk tidak mengatakan kondisi penyakit yang diderita kepada keluarganya. Perawat menyanggupi permintaan tersebut, namun saat keluarga mendesak, akhirnya perawat mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada keluarga. Prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? Sorry. Apakah fidelity, confidentiality, justice, autonomy, ataukah beneficient? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa? Aku mau manggil Kak Kak Helder, Kak Helder da Silva. Boleh Kak, rasionalnya apa? Milih apa? Terus rasionalnya apa? Boleh open mic ya Kak? Izin menjawab ya, Mbak. Iya, siap Kak. Karena perawat mengikuti permintaan pasien. Jadi pilihannya jawabannya Kak Helder apa? A. Fidelity berarti ya. Ya, Oke, terima kasih Kakak. Kita lihat sama-sama. dari soalnya ya. Nomor dua, seorang pasien mengatakan kepada suster untuk tidak mengatakan kondisi penyakit yang diderita kepada keluarganya. Perawat menyanggupi permintaan tersebut, namun saat keluarga mendesak, akhirnya perawat mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada keluarga. Prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? Nah, di sini adalah titik yang di-highlight adalah perawatnya ini sudah menyanggupi permintaan yang sebelumnya diminta oleh pasien bahwa untuk merahasiakan. Ternyata pada saat yang ada kunjungan dia akhirnya menceritakan kepada keluarga terkait kondisi pasien yang sebenarnya. Berarti prinsip apa yang dilanggar?
A, ada fidelity, yaitu tepat janji. B, confidentiality, itu menjaga kerahasiaan. C, justice. D, autonomi ataukah beneficient. Nah, tak kasih pembedanya fidelity dan confidentiality. Kapan teman-teman ambil fidelity dan kapan teman-teman ambil confidentiality. Ambil fidelity itu ketika sudah ada komitmen yang terbentuk antara perawat dan pasien. Contohnya pada kasus ini, sudah ada bentuk komitmennya apa? Perawat menyanggupi permintaan tersebut. Berarti perawat berkomitmen untuk menjaga rahasia. Itu fidelity. Tapi kalau keluarganya atau pasiennya cuma bilang gini, Suster, nanti tolong dirahasiakan ya terkait kamar saya di mana. Tidak ada kata-kata menyanggupi, tidak ada kata-kata iya Pak atau baik Pak. Itu berarti masuknya bukan fidelity teman-teman, tapi confidentiality. Pada intinya tadi aku ulang sekali lagi, fidelity bisa teman-teman angkat ketika ada komitmen antara perawat dan pasien. Kalau confidentiality itu hanya satu arah, belum terbentuk komitmen antara perawat dan pasien. Kira-kira paham? Ya, di situ ya. Paham. Oke. Paham. Jadi, hah? Apa? Iya. Suaranya siapa? Bentar-bentar. Sudah. Oke ya, jadi jawabannya adalah fidelity. Kita lanjut. Tadi ya, apa sih namanya, milih fidelity dikarenakan perawatnya sudah menyanggupi permintaan si pasien. Makanya kita ambil di fidelity-nya, bukan di confidentiality lagi. Kita lanjut nomor 3. Minta tolong ya, mic-nya ya, Rek, ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Seorang pasien dirawat di ruang HCU dengan kesadarannya somnolen. Pasien semalam terjatuh dari tempat tidur. Saat ditinjau pada dokumentasi keperawatan, malam itu bed rail-nya terpasang. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Apakah veracity, beneficient, non-maleficent, justice, atau autonomi? Aduh, ya sudah, jawab aja. Jawab aja sebisanya dulu, nanti tak arahkan. Oke. Yuk, jawabannya adalah, kita lihat dulu ya. A, C, 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 A, oke. Oke, jadi permasalahannya di sini adalah pasiennya itu kesadarannya somnolen terus jatuh dari tempat tidur. Habis jatuh dari tempat tidur, saat ditinjau di dokumentasi keperawatan malam itu bed rail-nya terpasang. Ya, dia itu jatuh dari tempat tidur, kondisinya somnolen, tapi kok di dokumentasinya terpasang ya bed rail-nya ya? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Bed rail-nya terpasang tapi pasiennya jatuh. Berarti yang bermasalah di mana ini? Masalahnya di mana? Oh, saya pencet apa ini? Nggak nyambung. Berarti ini namanya ada apa? Ada manipulasi dokumentasi keperawatan ya. Ada namanya manipulasi dokumentasi keperawatan. Karena harusnya kalau pasiennya jatuh ya harusnya ya bed rail-nya tidak terpasang dong. Oke. Berarti prinsip etik yang dilanggar apa? Yang dilanggar adalah veracity karena apa yang didokumentasikan oleh perawat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi teman-teman jangan dilihat, oh pasiennya jatuh dari tempat tidur langsung normal efisien. Enggak. Lihat lagi di sini itu ternyata antara jatuh dengan dokumentasi itu tidak sama. Maka ada yang dimanipulasi tadi, yaitu yang dimanipulasi di dokumentasi keperawatannya. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah bukan non maleficient lagi teman-teman, tapi veracity seperti itu. Oke ya, perawatnya nggak jujur, betul.
ya, biar nggak jadi masalah gitu tujuannya mungkin ya. Tapi ujung-ujungnya kelihatan. Baca baterai langsung mikir ke non maleficence ya, harus pelan-pelan ya bacanya ya. Jadi fokus dulu di soalnya, jangan langsung memilih jawaban. Takutnya nanti oh, kalau buru-buru nanti takutnya tadi ya salah. Iya 100. Ini aja Mas, besok besok yang belum bisa masuk Zoom malam ini nge-Zoom lagi aja, nggak apa-apa. Siang jam 11. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, seorang perempuan dengan diagnosa SNH dirawat karena kelemahan pada kaki kiri. Pasien meminta bantuan untuk buang air besar, lalu perawat mengambil pispot dan membantu pasien dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. Setelah selesai, perawat membantu membersihkannya. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah non-maleficient, beneficient, confidentiality, autonomi, ataukah justice? Kira-kira jawabannya apa? Jadi ini pasiennya ada kelemahan pada kaki, terus abis itu minta bantuan buat buang air besar. Udah dibantu nih sampai selesai. Berarti prinsip etik yang diterapkan adalah betul. Jawabannya adalah beneficient atau berbuat baik ya. Jadi perawat melakukan asuhan keperawatan secara maksimal seperti itu. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nyonya M, seorang wanita lansia usia 68 tahun dirawat di RS dengan berbagai macam fraktur karena kecelakaan mobil. Suaminya yang juga ada dalam kecelakaan tersebut masuk ke rumah sakit yang sama dan meninggal. Nyonya M bertanya-tanya berkali-kali kepada perawat tentang keadaan suaminya. Dokter ahli bedah berpesan kepada perawat untuk tidak mengatakan kematian suami dan suami Nyonya M kepada Nyonya M. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Ini prinsip etik yang dilanggar apa? Ini nomor 5 ya. Masuk confidentiality. Masuk confidentiality. Ayo baca lagi. Baca lagi. Masa ya confidentiality? D. Ners. Oke, kita tampung dulu ya kakak ya. Iya, di sini itu kan suaminya meninggal. Nah, kemungkinan ya dokternya itu meminta untuk dirahasiakan itu tadi tujuannya ya biar nggak kepikiran si istrinya seperti itu. Maka prinsip etik yang dilanggar bukan confidentiality teman-teman, tapi veracity karena perawat itu tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada istri pasien. Lebih tepatnya jawabannya adalah D, bukan confidentiality lagi ya. Harusnya ya dikasih tahu kalau suaminya meninggal. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan. Kalau misal dikasih tahu nanti tidak maksimal pengobatannya, akhirnya perawat harus berbohong atau mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi jawaban nomor 5 adalah D. Kita lanjut ya. Soal nomor 6. Kepala ruangan melihat perawat lain mencuri obat-obatan dari lemari obat unit keperawatan. Perawat yang ketahuan tersebut menangis dan menjelaskan bahwa ia perlu obat tidur agar dapat tidur sepanjang hari selama ketika anaknya berada di rumah sepulang sekolah. Ia menggunakan pada hari Ia menggunakan obat-obat tersebut pada hari-hari sebelum ia berangkat jaga malam. Karena kasihan, akhirnya kepala ruangan tersebut tidak memberikan sanksi. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Nomor 5 jawabannya D, Kak. 5D. Apakah non-maleficient, beneficient, confidentiality, veracity, ataukah justice? Ayo. Ini dia salah nih, anggotanya salah. Tapi tidak dilakukan atau tidak diberikan sanksi karena dia kasihan. Apa coba? Ayo, jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ayo. Bisa Apa, Kak? justice yang Justice. Oke, kita lihat ya.
Nah, betul. Jawaban yang lebih tepat itu lebih mengarah kepada justice. Kenapa bukan versi 3? Nah, di sini ditekankan bahwa kepala ruangan itu harusnya memberikan sanksi ya atau hukuman pada perawat yang mencuri tadi. Tapi karena dia kasihan, akhirnya dibiarkan saja. Maka dia tidak berlaku adil. Harusnya kalau yang salah diberikan sanksi ataupun punishment, yang yang berbuat kebaikan atau memberikan prestasi baru diberikan reward. Tapi ini tidak dilakukan oleh perawat kepala ruangan karena kasihan. Maka yang dilanggar adalah justice, bukan veracity lagi, bukan. Oke, kita lanjut. Iya, betul, adil. Soal nomor 7. Seorang kepala ruangan bedah menyelesaikan konflik dua orang perawat pelaksana. Dari penyelesaian tersebut, satu orang dari perawat yang mengalami konflik mendapatkan sanksi berupa skorsing penghentian sementara dari tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena terbukti mengambil handphone keluarga pasien yang tertinggal di ruangan saat pasien telah pulang. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Justice, autonomi, beneficient, confidentiality, akuntabilitas. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo. Tadi kebalikan yang tadi tidak diberikan sanksi, yang ini diberikan sanksi. Maka prinsip etik yang diaplikasikan apa? Yes. Jika Coba kita lihat jawabannya ya. Hmm. Oke, betul. Jadi di sini perawat ruang kepala ruangannya ini melakukan prinsip etik justice di mana dia memberikan sanksi pada perawat yang mengambil HP tadi ya, diberikan skorsing tadi karena dia melakukan kesalahan. Maka etik yang diterapkan adalah justice atau berlaku adil. Kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 8. Nurse Cita sedang melakukan pemasangan infus pada seorang anak yang mengalami dehidrasi. Karena kondisi anak tersebut perburukan, Nurse Cita langsung memasang infus tanpa memakai sarung tangan. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh Nurse Cita? Apakah justice, autonomi, beneficient, confidentiality, atau akuntabilitas? Kira-kira apa? Kak, karena di situ udah ada SOP-nya, tapi dilanggar. Oke, bandel ini nurse Citanya ya, nggak pakai sarung tangan. Berarti betul di sini itu dia karena mungkin buru-buru ingin menyelamatkan ini pasien biar sampai nggak sampai pasiennya shock. Akhirnya dia lupa nggak pakai nggak lupa nggak pakai sarung tangan. Akhirnya dia melanggar prinsip etiknya yaitu akuntabilitas atau melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Oke, good job. Kita lanjut. Soal nomor 9. Seorang perawat sedang merekam video untuk diunggah ke status WhatsApp-nya dan ternyata saat dilihat ada wajah pasien yang terekam jelas pada video tersebut, namun perawat tidak mau menghapus video yang ia unggah. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Apakah justice, autonomi, beneficient, confidentiality, atau akuntabilitas? Hah? Sik, sik, sik. Yuk, jawabannya apa? Kok. Menjaga kerahasiaan pasien, confidentiality. Ayo, yang lain ayo. Kita lihat di sini nomor 9 adalah mereka perawat itu tadi ya merekam video terus diunggah. Ternyata ada wajah pasien, tapi perawatnya nggak mau hapus video yang dia unggah. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah betul, yaitu confidentiality atau mereka tidak bisa menjaga kerahasiaan dari pasien. Gitu. Jawabannya adalah D ya, nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Gampang ya, Rek ya. Seorang anak usia 3 tahun demam dengan suhu 38 dan perawat melakukan kompres hangat pada anak tersebut. Saat memberikan kompres hangat, perawat tidak
mengecek suhu kompres dan akhirnya membuat kulit anak memerah dan anak berteriak kepanasan. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat tersebut? Justice, autonomi, beneficient, confidentiality, non-maleficent. Kira-kira yang mana? Kak. Yang C? E, Yang apa nih? E apa C? yang E. Nurse. Oke, kita lihat ya. Sebentar ya, Kak ya. Oke, kita jawab dulu ya. Jadi soal nomor 10, seorang anak usia 3 tahun tadi demam, terus habis itu dikompres, tapi perawatnya tuh nggak ngecek suhu kompresnya dan akhirnya kulit anaknya tuh merah. Nah, ini tuh dia perawatnya tuh niatnya baik. Biar apa? Biar suhunya turun. Tapi ternyata kok ya nggak dicek suhu dari airnya. Akhirnya bikin merah pada kulit si anak. Maka niat baiknya ini menimbulkan cedera, yaitu membuat kulit anak tadi merah. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah non-maleficient atau tidak menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan cedera. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut yang nomor 11. Seorang perawat menggunakan media slide dalam pemberian pendidikan kesehatan tentang resiko penularan TB paru pada sebuah keluarga. Pada slide tampak ilustrasi foto anak yang mengalami penularan TB paru. Wajah anak tersebut ditutupi dengan stiker. Prinsip etik manakah yang dilakukan oleh perawat? Apakah justice, confidentiality, non-maleficent, beneficent, atau fidelity? Kira-kira yang mana? Yang B, Menjaga kerahasiaan. confidentiality, kerahasiaan, Kak. Kerahasiaan. Kerahasiaan. Oke, yang lain? Nggak ada jawaban lain ya, betul. Jadi jawabannya adalah confidentiality, di mana pada pasien ini, sorry, di mana pada kasus ini itu tadi ada foto yang kena foto anak yang kena TB cuma diganti atau ditutup dengan stiker. Itu untuk menjaga kerahasiaan, maka prinsip etik yang diterapkan yaitu confidentiality. Jawabannya B ya, nomor 11. Kita lanjut nomor 12. Seorang perawat mendatangi ruangan pasien yang sedang dirawat di ruang perawatan bedah. Sebelumnya dia datang untuk menjelaskan tindakan kateter yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Setelah berjumpa dengan pasien, perawat berkata, sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya Pak, saya akan melakukan pemasangan kateter sebagai bagian dari persiapan operasi yang akan Bapak jalani besok pagi. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat, non-maleficient, beneficient, autonomi, veracity, atau fidelity? Menempati janji. Kira-kira yang mana? Fidelity. Menempati Empat janji. janji itu apa kakak? Yang E, nurse. Fidelity. Oke, betul. Jawabannya adalah fidelity. Di mana di sini tuh perawat sudah melakukan komitmen ya, komitmen berbentuk janji tadi akan melakukan pemasangan kateter. Maka prinsip etik yang dilakukan perawat ini adalah melakukan prinsip etik fidelity atau tepat janji. Oke, kita lanjut ya. Nomor 12 jawabannya E ya, teman-teman ya. Nanti nggak usah ditulis, ada nanti di akhir slide nanti tak masukkan. Kita lanjut nomor 13. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah dengan terdapat luka pada payudara. Ketika perawat akan melakukan perawatan luka, pasien meminta untuk dilakukan perawatan luka pada ruang tindakan saja. Perawat pun menyetujui permintaan pasien. Prinsip etik apa yang diterapkan pada kasus tersebut? Apakah autonomi, normal efisien, fidelity, veracity, atau justice? Kira-kira yang mana? Yang A, menghargai hak pasien. Yang A, Kak, hak pasien, Kak. Hak pasien kah?
Kalau semisal di sini ada confidentiality, pilihannya apa? Enak Kerahasiaan. nggak? Kerahasiaan atau autonomi? Kalau kondisinya di sini ada jawaban confidentiality. Ayo, apa ayo? Kerahasiaan. Otonomi, Nurse. Oke. Tetap otonomi, Nurse. Tetap otonomi. Kita bedah soalnya ya. Nah, di sini itu tadi dia itu kan ada luka ya di payudara. Nah, dia itu minta diganti di ruang tindakan saja. Berarti ini adalah permintaan permintaan pasien. Kalau ada permintaan pasien, itu bukan confidentiality lagi, teman-teman, tapi lebih ke autonomi atau kita menghargai keputusan pasiennya. Kenapa kok pasiennya minta minta dilakukan di ruang tindakan saja? Biar apa? Ya, biar tidak terlihat oleh pasien yang lainnya. Seperti itu. Makanya kita melakukan tetap otonomi. Meskipun di sini ada, kalau misal ada option confidentiality, jawabannya tetap autonomi. Karena perawatnya mengikuti permintaan pasien. Seperti itu. Nomor 13 jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 14. Seorang perempuan 30 tahun datang ke poliklinik KIA untuk memasang alat kontrasepsi IUD. Ketika melakukan tindakan pemasangan IUD, perawat lupa memasang tirai. Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Non-maleficient, autonomi, justice, beneficent, atau confidentiality? Kira-kira yang mana? Kerahasiaannya pasien. Kerahasiaan. Yang lain, ada jawaban lain? Oke, kita lihat ya. Jadi ini pas waktu pasang IUD, terus lupa nggak ditutup tirainya. Maka yang dilanggar adalah betul. Confidentiality itu bukan hanya menjaga informasi terkait kondisi pasiennya, kemudian terkait mungkin biodata pasiennya, tapi melakukan tindakan-tindakan yang privasi ya, itu tetap harus dijaga dengan cara apa? Tutup hordengnya atau tutup skermnya. Berarti itu mengaplikasikan prinsip etik confidentiality. Jawaban nomor 14 adalah E. Oke, kita lanjut. 15. Pasien laki-laki usia 80 tahun dirawat di ruang paru dengan diagnosanya CHF grade 4. Pasien menyatakan telah siap meninggal dan lebih berbahagia bisa bertemu Tuhannya dan menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Kondisi pasien makin menurun, kesadarannya sopor, koma, dan mengalami henti jantung. Perawat tetap melakukan tindakan RJP. Manakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, fidelity, otonomi, beneficent, atau non maleficient? Kira-kira yang mana? No, yang E, Nurse. E, non maleficient. Yang C, Alasannya apa, Kak. Kak? Otonomi, Kak. Hak pasien. Oh, otonomi. Oke. Jadi kita lihat ya, teman-teman ya. Di sini itu pasiennya itu sudah meminta untuk tidak dilakukan tindakan apapun. Jadi dia tuh sudah siap meninggal lah, intinya seperti itu. Tidak mau dilakukan tindakan apapun. Tapi di sini tuh ada dilema etik ya. Ada dilema etik di mana perawat ini melihat pasien ini tuh membutuhkan bantuan. Akhirnya perawat itu tetap melakukan RJP. Ya, jadi di sini dilema etiknya adalah non maleficient ya. Dilema etiknya non maleficient, tapi permintaannya autonomi. Maka prinsip etik yang dilanggar oleh si perawat karena perawat tetap melakukan RJP adalah melanggar prinsip etik si autonomi, otonomi atau autonomi. Jadi melanggar keinginan atau hak pasiennya. Jawaban yang lebih tepat adalah C nomor 15. Oke. Nomor 16. Seorang laki-laki 56 tahun dirawat di ruang penyakit bedah. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri perut kanan di atas disertai sesak nafas. Dokter menginformasikan bahwa hasil biopsi hati pasien menunjukkan adanya kanker hati. Pasien meminta perawat untuk tidak memberitahukan penyakitnya kepada siapapun. Perawat menyetujuinya, namun perawat menyampaikannya pada keluarga karena terdesak. Oh, ini hampir mirip sama yang tadi ya. Masalah etika apa yang dilanggar oleh perawat? Etika apa yang dilanggar? Ayo, yang belum jawab, tolong dijawab ya. Fidelity, Kak. Fidelity ya. Fidelity. Kak. Fidelity, Kak. Dikarenakan perawat menyanggupi
Dikarenakan perawat menyanggupi. Ini suara siapa ya? Biar aku kenal. Suara siapa tadi? Yang laki-laki, yang perempuan siapa? Rijal, Kak. Oh, Kak Rijal. Yang perempuan tadi? Kak siapa? Yasmin, Kak. Kak Yasmin. Oke, siap. Jadi di sini karena ada kata-kata perawat sudah menyetujui permintaan dari pasien, berarti sudah terbentuk sebuah komitmen, maka yang dilanggar adalah fidelity. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oh iya, aku kasih bocoran sedikit ya. Kemarin itu yang untuk ujian bulan Agustus, etik itu memang banyak. Tapi pilihannya itu memang dibilang sedikit menjebak, sedikit menjebak. Tapi kayak misal fidelity, confidentiality itu nggak bareng-bareng gitu loh, Rek. Jadi nggak bikin teman-teman bingung. Kalau kasus ini kan ada fidelity, ada confidentiality juga. Agak mungkin bingung sedikit ya. Tapi kalau di soal yang bulan kemarin yang Agustus, itu bilangnya teman-teman yang sudah ujian, itu banyak banyak soalnya, cuma pilihannya itu istilahnya lebih memudahkan kita untuk memilih saja. Yang penting analisa kita sudah berjalan. Gitu ya. Kita lanjut nomor 17. Seorang perempuan usia 20 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena kanker rahim. Pasien mengeluh cemas, pusing, dan mual. Pasien melarang perawat untuk memberitahu keluarga diagnosis penyakitnya. Apa aspek etik yang ada pada kasus tersebut? Justice, autonomi, beneficient, confidentiality, atau kanon maleficient? Gampang ini. Kode peneliti Kak kerahasiaan. Oke, betul. Jadi kalau kondisinya seperti ini, tidak ada komitmen antara perawat dengan pasien, maka etik yang diterapkan adalah confidentiality, bukan fidelity lagi. Jadi jawabannya adalah nomor 17, yaitu D. Sip, pintar. Kita lanjut. Nomor 18. Seorang perawat komunitas menemukan pasien dengan marah-marah dan sering bicara sendiri. Keluarga mengatakan sudah 1 tahun dan belum pernah berobat. Hanya ke orang pintar saja. Jadi berobatnya ke orang pintar aja ya. Hasil pengkajian pasien sering bicara sendiri, afek labil. Perawat menyampaikan kepada keluarga supaya pasien ini segera dibawa ke RSJ, tapi keluarga pasien menolak karena malu dengan tetangganya. Apa sih prinsip etik pada kasus tersebut? Apakah beneficient, autonomi, veracity, fidelity, ataukah justice? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo. Otonomi Kak, hak pasien Otonomi. Kak. Autonomi, Kak. Otonomi Kak. Hargai hak Oh, pasien. oke, betul. Jadi jawabannya adalah betul autonomi, di mana di sini perawat sudah mengadvise atau memberikan nasihat kalau pasien ini tuh butuh dibawa ke RSJ, tapi keluarganya nggak mau karena takut malu. Maka prinsip etik yang kita terapkan yaitu autonomi atau kita hargai keputusan dari keluarga Pak pasien. Jawabannya nomor 18 adalah B. Oke, kita lanjut. Nomor 19. Seorang pasien dirawat di RSC dengan keluhan marah dan membanding barang. Saat sedang makan bersama, pasien meminta makanan temannya namun tidak diberikan dan akhirnya mereka bertengkar. Perawat melakukan restrain pada kedua pelaku dan ditempatkan di ruang yang berbeda. Apakah prinsip etik yang tepat pada kasus tersebut? Apakah beneficient, autonomi, veracity, fidelity, ataukah justice? Kira-kira yang mana? Justice. Justice Hmm. keadilan Kak. Kak. Justice, Kak. Keadilan. Justice, Karena di Mas. situ dua-duanya Justice, Kak. diharuskan. Keadilan. Kok bisa keadilan itu loh? Beneficient, Kak. Kenapa Beneficient. kenapa milihnya justice? Yang pilih justice itu kenapa alasannya? Boleh ada yang ngasih rasional satu? Kenapa kira-kira? Ini di restrain itu bukan karena untuk bertindak adil, teman-teman, tapi untuk berbuat kebaikan. Atau kalau semisal di sini ada datanya non maleficient atau ada pilihan non maleficient, lebih mengarah ke non maleficient. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi cedera. Coba kalau semisal kamu biarin aja itu dua-duanya berantem, apa gak bonyok semua itu dua-duanya, ya PR lagi buat kita nanti rawat luka dan lain-lain. Makanya ini kalau dia bertengkar, akhirnya di restrain. Tujuannya adalah untuk biar mereka tuh tidak sampai terjadi ini loh luka-luka atau lebam-lebam ya.
Intinya seperti itu. Kalau ada non malefisien, lebih tepat ini non malefisien daripada beneficient. Tapi karena tidak ada, berarti di sini adalah perawat itu mengusahakan yang terbaik. Gimana caranya mereka berdua ini nggak bertengkar lagi, makanya di restrain aja nih, ya. Kalau masih dibilang, ayo nggak boleh berantem, masih aja berantem tuh. Akhirnya di restrain aja, udah biar selesai masalahnya. Jadi itu lebih ke beneficient, bukan justice. Ya, karena mencegah biar tidak sampai eh, terjadi cedera, tujuannya seperti itu. Jadi tujuan beneficient itu mengarah biar tidak sampai terjadi cedera akibat pertengkaran yang ada. Lebih tepat ke non maleficient kalau ada, tapi karena tidak ada ya beneficient yang lebih tepat daripada justice. Seperti itu. Jawabannya A, bukan E. Nomor 19A ya. Kak, Kita lanjut izin nomor saran 20. Kak. Boleh, Izin boleh. saran Kak. Kalau izin Hmm. saran Kak, mungkin kalau ini kan jawabnya kan terlalu berlomba-lomba. Mungkin saran saja, kalau mau menjawab mungkin satu orang biar sebut nama biar dijawab satu kali biar kita memahami semua. Karena ini jawabnya lomba-lomba, kira kita juga bingung gitu Kak. Maksudnya saran saya sih Kak. Oh, Mungkin oke, satu orang siap. jawab sebut nama, jawab oh saya jawabnya ini. Mungkin kalau ada yang salah, mungkin satu orang lagi mungkin bisa bantu jawab atau mungkin menyangga gitu Kak. Biar kita sama-sama mengerti semua Kak. Terima kasih. Oke, siap. Berarti tak panggil aja namanya ke sini ya. Kita lanjut nomor 20. Makasih ya, Kakak. Jangan ini ya, nggak usah bersuara, Nars. Nggak usah bersuara. Oh, gitu. Berarti nggak usah bersuara. Oke, wes nggak usah bersuara ya. Ketik di kolom komentar aja ya jawabannya apa. Biar suaraku aja yang teman-teman dengar. Kita lanjut nomor 20. Seorang perawat puskesmas sedang melakukan penyuluhan kesehatan tentang TB pada sebuah keluarga yang beresiko terkena penularan. Oke, oh gini. Pada sebuah slide media penyuluhannya tampak penampilan sebuah ilustrasi foto anak yang mengalami penularan TB baru, tapi wajahnya tidak disamarkan. Prinsip etik manakah yang dilanggar? Apakah confidentiality, veracity, autonomi, efisien, ataukah non-maleficient? Oke, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti tak baca, tak kasih waktu 1 menit. Ayo yang belum apa sih namanya? Yang belum jawab boleh jawab. Oke, kita lihat ya. Sik. Oh, kok masih terputus. Betul. Jadi jawabannya di sini adalah saat melakukan penyuluhan, perawat itu harusnya kalau menggunakan foto orang-orang yang mengalami TBC, harusnya apa? Harusnya ditutupi ya, karena kita menjaga identitas si pasiennya ini tadi. Tapi ternyata ini dibiarkan saja tanpa disamarkan ataupun ditutupi stiker. Maka prinsip etik yang dilanggar yaitu confidentiality atau kerahasiaan. 20 jawabannya adalah A. Masih ada 15 soal lagi, teman-teman. Kita lanjut nomor 21. Perawat melakukan kunjungan ke pos pindu lansia. Ditemukan seorang lansia berusia 65 tahun datang dengan keluarganya. Tiba-tiba nih si lansianya pingsan, kejang, dan mulutnya berbusa. Perawat langsung membaringkan di tempat rata dan memiringkan kepalanya. Manakah prinsip etik yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, otonomi, confidentiality, maleficient? Mungkin ini beneficient, nanti tak revisi ya. Ataukah non-maleficient? Kira-kira yang mana? Beneficient atau non-maleficient yang lebih tepat? Ayo, jawabannya yang mana teman-teman? Beneficient atau non maleficient? Ayo, ini dimiringkan, ya kepalanya dimiringkan. Tujuannya itu biar apa? Kalau pasiennya kejang, tiba-tiba kejang dimiringkan itu tujuannya untuk apa? Tidak terjadi cederanya apa? Tidak terjadi cederanya itu bentuknya apa kalau non maleficient? Biar tidak terjadi aspirasi. Maka prinsip etik yang dilakukan ini adalah mencegah terjadinya aspirasi, yang lebih tepat adalah non-maleficient, ya. Mencegah terjadinya cedera. Cedera yang dimaksud adalah mencegah terjadinya aspirasi pada pasien yang sedang kejang itu tadi. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah non-maleficient daripada beneficient. 21 jawabannya adalah E.
Oke, saya tak lihat jawaban teman-teman. Oke, ralat nurse. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau mau ralat langsung ditulis aja di sini ya, di kolom komentar. Kita lanjut nomor 22. Hari ini Nurse Cita akan melakukan perawatan luka pada pasien dengan gangren. Pada saat menyiapkan alat, ternyata salep topikal untuk pasien habis dan Nurse Cita malas untuk meresepkannya. Akhirnya melakukan perawatan luka dengan bahan yang ada saja. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh Nurse Cita atau apakah justice, otonomi, confidentiality, maleficent, atau accountability? Kok ini jadi berubah confident semua sih ya? Auto text kayak ini. Kak Hairul kok milih R itu milih siapa? Kak ono jawabannya R Kak, ayo. Ta maksudnya. Mana tadi? Ya, jadi di sini itu karena tadi perawatnya males, nggak diresepin lagi, akhirnya melakukan tindakan sesuai dengan bahan yang ada saja. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah accountability, ya, karena tidak melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang ada. Jawaban nomor 22 adalah E. Betul. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut ya. Soal nomor 23. Saat Nurse Cita baru saja beristirahat, ada keluarga pasien datang ke nurse station untuk meminta bantuan karena ayahnya sedang sesak napas. Nurse Cita mengatakan malas untuk datang ke kamar pasien tersebut karena anaknya cerewet dan suka memerintah perawat. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh Nurse Cita? Apakah justice, otonomi, confidentiality, maleficent, atau kanon maleficent? Ini kenapa berubah semua ya kata-katanya ya? Hmm. Yuk, jawabannya apa teman-teman? A, betul. Jadi jawabannya betul A, yaitu justice. Karena seharusnya ya tadi ya, kembali lagi, apapun kondisi pasiennya, bagaimanapun bentuknya, ya kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi yang ada ya. Harus sesuai dengan apa ya, istilahnya harus adil. Tidak boleh, aku nggak suka sama anaknya, aku nggak mau ke situ ya, nggak boleh seperti itu ya. Pokoknya ya apapun kondisinya tetap kita berikan asuhan keperawatan yang terbaik. Maka yang di sini yang dilanggar oleh si Cita ini adalah justice. Jawaban nomor 23 adalah A. Oke, kita lanjut. Nomor 24. Sebelum istirahat malam hari, Nurse Cita memastikan bahwa pasien yang di ruang ICU terpasang bedrelnya dengan baik. Tindakan yang dilakukan Nurse Cita mencerminkan prinsip etik apa? Justice, otonomi, confidentiality, maleficent, atau kanon maleficent. Kira-kira apa? Sebelum tidur, dilihat tuh keliling. Oh, bedrelnya terpasang semua. Kira-kira itu melakukan prinsip etik apa, teman-teman? Prinsip etik apa? Ayo, prinsip etik apa? Oke, betul. Jadi pada saat itu si Citra ini melakukan prinsip etiknya yaitu non maleficent. Tujuannya apa? Agar kalau bedrelnya terpasang dengan baik kan mencegah terjadinya pasiennya jatuh ya. Nah, itu biar tidak sampai terjadi cedera ataupun kerugian pada pasien. Maka yang tepat jawaban nomor 24 adalah E. Oke, good job. Kita lanjut nomor 25. Hmm, Saat berjaga malam, pasien meminta bantuan untuk diseka karena pasien pressure dan urin terkena sampai ke kepala pasien. Nurse Cita membantu pasien tersebut dari awal hingga selesai. Apakah prinsip etik yang diterapkan Nurse Cita pada kasus tersebut? Apakah justice, otonomi, confidentiality, beneficent, ataukah non-maleficent? Kira-kira jawabannya apa? Yuk. Ayo, jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Yuk, yang belum jawab. Betul. Jadi di sini itu si Cita ini melakukan tindakan yang baik atau memberikan manfaat kepada si pasien.
Manfaatnya apa? Manfaatnya tadi ya, bantu ganti bajunya, laken, dan lain-lain, biar pasiennya lebih merasa nyaman. Maka prinsip etik yang diterapkan oleh si Cita ini adalah apa? Yaitu benefisi, benefisien, atau berbuat baik. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. 25 jawabannya adalah delta. Lanjut nomor 26. Oke, nomor 26. Saat melakukan pemasangan kateter, nurse Cita mengoleskan ujung selang kateter dengan silokain gel agar lebih mudah saat melakukan pemasangan kateter. Tindakan yang dilakukan nurse Cita mengaplikasikan prinsip etik apa? Justice, autonomy, confidentiality, non-maleficent, atau accountability. Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya yang apa? Boleh. Yuk, jawabannya apa dong? Oke. Betul, jawabannya adalah accountability. Jadi tindakan untuk pemberian silokain gel ini memang sesuai dengan SOP yang ada, maka yang dilakukan Nurse Cita ini mengaplikasikan prinsip etik accountability atau bertindak sesuai dengan SOP. Jawabannya adalah 26E. Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ketik aja di kolom komentar teman-teman ya. Benar sampai berapa soal? 35 kakak. Ini kayaknya nanti bisa selesainya bisa lebih cepat, nggak sampai 2 jam. Tapi kalau misal teman-teman mau diskusi materi apa gitu, atau kak aku mau diajarin AGD tak apa gitu boleh ya. 100 soal juga nggak apa-apa kak. Bikinnya ini kak yang puyeng kalau 100. Nomor 27. Seorang perawat bertugas di ruang perawatan penyakit dalam. Perawat membantu mengubah posisi pasiennya yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Justice, autonomy, fidelity, beneficent, atau non-maleficent? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah di sini mobilisasi miring kanan miring kiri pada pasien dengan tidak adanya hambatan pada mobilitas fisik adalah tujuannya untuk mencegah terjadinya dekubitus. Maka prinsip etik yang diterapkan adalah non maleficient atau mencegah terjadinya cedera pada pasien. Cederanya berupa apa? Berupa dekubitus tadi. Jadi 27 jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 28 ya kakak ya. Suaranya siapa itu? Bentar ya kak. Bentar, ini pertanyaannya. Bentar ya, tak baca dulu. Kenapa nggak beneficiaries? Karena dia di sini itu manfaat yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan itu lebih cenderung mengarah ke untuk mencegah tidak timbulnya masalah baru. Yaitu masalah apa? Tadi ada dekubitus. Gitu. Lebih ke situ ya, mencegah terjadinya luka. Nomor 28 kak. Seorang perawat sedang bertugas sendirian di ruang bedah. Kemudian ada seorang laki-laki berumur 35 tahun yang baru masuk dengan fraktur femur sinistra. Pada saat bersamaan, seorang klien yang terpasang selang oksigen minta bantuan karena sesak, sehingga perawat tersebut segera menanganinya. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada perawat pada kasus tersebut? Apakah justice, autonomy, fidelity, beneficent, atau confidentiality? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo. Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Oke, betul. Jawabannya adalah melakukan tindakan atau melakukan pertolongan sesuai dengan tingkat urgensinya, maka perawat ini menerapkan prinsip etik justice. Jadi nomor 28 jawabannya adalah A.
Kita lanjut ya. Nomor 29. Seorang perawat di ruang bedah melakukan perawatan stoma sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini terlihat dari penilaian yang dilakukan oleh Katim Ruangan. Prinsip etik apa yang sedang perawat terapkan? Justice, autonomy, accountability, beneficent, atau confidentiality? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, jawabannya yang mana? Sesuai SOP, maka accountability. Gampang ya. 29 jawabannya C. Pokoknya prinsipnya teman-teman, ketika teman-teman ketemu soal etik, yang teman-teman harus pahami adalah kata kunci dari masing-masing diagnosa, sorry. Kata kunci dari masing-masing etik. Justice berarti adil, tindakan sesuai prioritas. Autonomi, hak pasien. Accountability, SOP. Beneficient, berbuat baik. Non-maleficient, berbuat baik yang mengarah ke mencegah terjadinya kerusakan. Confidentiality, kerahasiaan, tanpa atau belum ada komitmen. Kalau fidelity, ada komitmen antara perawat dengan pasien. Tuh, sudah. Terus veracity, berkata jujur. Udah deh selesai masalah ya. Kita lanjut nomor 30. Pasien perempuan masuk ruang pemeriksaan ingin KB suntik. Perawat menerangkan ada program suntikan 1 bulan, 3 bulan, kelebihan dan kekurangan masing-masing juga dijelaskan. Pasien, oh ini nih, double ini pertanyaannya. Pasien disuruh menentukan pilihan mana yang sesuai dengan keinginannya. Tindakan perawat tersebut menggunakan landasan apa? Apakah beneficient, autonomi, non-maleficient, justice, atau maleficient? Beneficient. Loh, kok maleficient? Double-double. Ini intinya dia itu mau KB ya, terus dibilang ini kalau 1 bulan kayak gini nih kelebihan kekurangannya, kalau 3 bulan segini, kalau implan seperti ini. Nah, habis itu disuruh milih mau pakai yang mana. Berarti itu apa? Bukan berbuat baik sayang ya, tapi ke autonomi atau menghargai keputusan pasien. Jadi meminta meminta apa ya namanya? Meminta masukan mau dilakukan tindakan apa, meminta persetujuan itu masuknya di autonomi ya. Contohnya kalau teman-teman mau melakukan tindakan invasif itu kan ada lembar persetujuan, itu juga autonomi masuknya di situ. Kemudian kalau kayak persetujuan biaya, alat-alat yang digunakan itu juga masuknya di autonomi ya. Jadi nomor 30 jawabannya adalah B, autonomi. Walaupun PX-nya belum memilih, betul. Walaupun pasiennya belum memilih, tapi kita memberikan option. Contohnya seperti ini ya, kakak ya. Aku mau melakukan tindakan pada pasien. Pasienku ini stroke. Terus dia itu makan nggak bisa, pipis nggak bisa, mandi nggak bisa. Terus aku datang nih ke pasiennya. Ibu, ibu hari ini, ibu mau ngapain dulu nih? Mau makan dulu, mandi dulu, atau mau atau mau misal makan, mandi sama apa jalan-jalan keluar ruangan misal seperti itu. Kira-kira ibu mau yang mana dulu? Nah, aku memberikan tawaran seperti itu, perawat memberikan penawaran seperti itu tuh termasuk di autonomi atau menghargai hak pasiennya. Kalau pasien yang jawab ya lebih tegas lagi itu autonominya. Tapi memberikan apa ya namanya option atau memberikan pilihan kepada pasien itu juga termasuk salah satu bentuk menghargai hak pasien untuk memilih aku ini mau diapain dulu. Nah, kayak gitu. Misal waktunya uap sama rawat luka. Bu, ini kan ibu ada jadwal rawat luka sama uap. Ibu mau yang mana dulu yang dilakukan? Ah itu aja nurse, rawat luka dulu aja nurse, soalnya kakiku udah cekit-cekit, misal kayak gitu. Ya sudah, kita lakukan perawatan luka terlebih dahulu sebelum nanti diuap. Ya, kalau memang kondisinya nggak urgent ya, maksudnya bukan kondisi pasiennya stabil-stabil aja, tapi kalau kondisi pasiennya tidak stabil ya nggak perlu ditanyakan kayak gitu, langsung aja lakukan tindakan yang ada. Tapi kalau pasiennya so-so udah perbaikan ya kamu tanyakan seperti itu, kamu memberikan kesempatan pasien untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dalam proses
perawatan atau pengobatannya. Kayak gitu. Jadi jawaban nomor 30 ini adalah B. Kita ada 5 soal lagi, kita lanjut ya. 31. Seorang ibu yang meminta perawat untuk melepas semua peralatan medis, termasuk selang yang terpasang pada anaknya yang baru berusia 14 tahun dan telah mengalami koma selama 5 hari. Perawat mengedukasi terkait efek samping jika dilepas alatnya, namun ibu tetap ingin dilepas semua alat yang ada di anaknya. Dilema etik apa yang ada pada kasus tersebut? Ayo. Jadi dilema etik itu gini loh teman-teman. Dilema etik itu kamu tuh harusnya melakukan tindakan itu. Atau kamu tuh harusnya tidak melakukan tindakan itu. Tapi karena situasi dan kondisi, akhirnya kamu harus melakukan tindakan yang lain. Itu namanya dilema etik. Nah, di sini ya orang tuanya tuh kekeh. Udahlah lepas aja itu alat-alat di anak saya. Udah koma 8 hari, biarin aja lepas aja. Nggak apa-apa anak saya pasti sembuh. Semisal kayak gitu. Berarti apa itu? Kalau meminta seperti itu? Autonomi. Ya, berarti kalau di sini jawabannya kalau nggak ada autonomi, otomatis salah. Pilihannya antara C atau KD. Ya. Kemudian di sini, perawat mengedukasi terkait efek samping jika dilepas alatnya. Namun ibu tetap ingin dilepas semua alat yang ada pada anaknya. Itu masuknya beneficient atau non-maleficient, tak tanya. Ayo ketik di kolom komentar. Masuknya beneficient atau non-maleficient? Edukasi yang diberikan oleh perawat kepada ibunya. Beneficient atau non-maleficient? Ayo. Edukasinya ini fokusnya beneficient atau non-male? Ayo. Edukasi itu nggak terus-terusan edukasi itu nggak terus-terusan beneficient loh ya. Lihat dulu kasusnya, lihat dulu kasusnya. Ayo, beneficient atau non-maleficient? Non-nurseku. Jadi di sini edukasi yang diberikan oleh oleh perawat kepada pasien ini bertujuan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya cedera selanjutnya atau menimbulkan penyakit, bukan penyakit siapa ya, menimbulkan kondisi yang kurang baik kalau semisal dilepas semua. Nah, itu berarti lebih mengarah ke non-maleficient ya. Edukasi yang dilakukan ini untuk mencegah agar tidak terjadi cedera lanjutan atau penyakit lanjutan akibat dilepas semua alat-alatnya itu tadi. Maka lebih tepat jawabannya adalah D, yaitu autonominya itu karena orang tuanya minta dilepas semua. Non-maleficientnya adalah adanya upaya dari perawat untuk mengedukasi. Kalau nanti dilepas tuh efek sampingnya seperti ini loh Bu. Ya, kalau sudah kita edukasi orang tuanya kekeh, udah biarin aja, nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Ya sudah, tinggal kamu berikan surat persetujuan, gitu. Non maleficient. Jadi nurse edukasi itu tidak harus beneficient. Iya, tergantung dari kondisi setting apa sih setting soalnya, gitu ya. Jadi ini jawabannya lebih ke autonomi versus non maleficient. Itu dilema etiknya. Ya, kita lanjut. 31 jawabannya adalah D. Saya tak centang dulu. Kita lanjut nomor 32. Nurse S selalu memberikan dan merencanakan tindakan keperawatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien sehingga dapat membantu mempercepat kesembuhan klien. Berdasarkan kasus di atas, Nurse S menerapkan asas etik berupa apa? Autonomi, justice, non-maleficient, confidentiality, ataukah beneficient? Ayo, suaranya tidak kedengaran, Nurse. Masuk, Kak? Suaraku hilang, Kak? Suaraku hilang? Halo? Ada suaraku? Adakah suaraku? Ada, oke. Ada nurse. Yuk, jadi ini jawabannya apa nih? Perawatnya ini selalu merencanakan tindakan sesuai dengan yang dibutuhkan klien. Maka menerapkan asas etiknya apa? Apakah beneficient, ataukah autonomi, justice, non-maleficent, ataukah confidentiality? Yang dilakukan perawat S ini adalah melakukan asuhan keperawatan secara maksimal. Maka mengaplikasikan atau menerapkan prinsip etik yang tepat, yaitu beneficient
Beneficient. Jawabannya. Betul. Kita lanjut. Yuk dibaca dulu ya. Aku minum dulu, izin minum dulu bentar ya. Yuk, kita lanjut ya. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dirawat di ruang perawatan anak dengan keluhan demam, batuk terus-menerus, hasil pemeriksaan tekanan darahnya 100/50, nadi 60, suhu 387, nafasnya 28, kukunya tampak membiru. Ibu dari anak tersebut melaporkan kepada perawat kondisi anaknya, perawat menanggapinya dengan omelan dan tidak segera melakukan pertolongan. Prinsip etik apa yang diabaikan oleh perawat tersebut? Autonomi, justice, non-maleficient, confidentiality, ataukah beneficient. Kira-kira yang mana? Ayo jawabannya. Ayo ketik di depan. Justice, Mbak. Oke, siap. Aku ini dulu ya, Kak. Aku tampung dulu ya, Kak. Ayo yang lain yang belum jawab, yuk. Ya, kita lihat teman-teman ya, pada kasus ini itu pasiennya itu anaknya ini sudah mulai sianosis. Kemudian perawatnya itu sudah dilaporkan oleh ibunya, tapi ditanggapinya dengan omelan dan tidak segera dilakukan pertolongan. Masuk justice apa non-maleficient kira-kira? Justice atau normal ya? Ayo tak lihat dulu jawabannya. Beneficient. Loh kok ono sih beneficient sih, Rek? Ayo, ini dia nggak langsung nolong loh ya. Sholat dulu nurse, monggo Pak. Ya, nggak langsung ditolong. Kira-kira kalau nggak langsung ditolong ini efeknya kemana? Apa? Non male Kak, karena tidak melakukan pertolongan pertama. Ya, jadi di sini letak kuncinya adalah di sini. Tidak segera dilakukan pertolongan. Nah, tidak segera dilakukan pertolongan ini itu bisa menyebabkan apa pada kondisi anak seperti ini? Apa kondisi yang paling jelek apa? Kematian. Itu masuknya beneficient, non-maleficient, ataukah justice? Kalau kondisinya seperti ini. Suster, anak saya badannya biru, suster. Ibu itu ya dari tadi lapor-lapor terus. Udahlah, nanti aja saya ke sana. Misalnya seperti itu. Terus ternyata pas waktu ke sana anaknya udah menikah, udah plus, udah lewat. Justice, beneficient, ataukah non-maleficient? Lebih tepatnya adalah non-maleficient. Karena tindakan yang dilakukan oleh perawat ini itu bisa menimbulkan kerugian, betul. Bisa menimbulkan cedera pada pasien. Kerugian yang akan timbul apa? Ya meninggal tadi, karena ini sudah butuh pertolongan, tapi tidak dilakukan pertolongan dengan segera. Kayak gitu. Jadi ini lebih ke non-maleficient daripada justice ataupun beneficient. Oke? Kita main analisa teman-teman ya. Untuk soal etik itu betul-betul harus dinalar. Jadi nggak bisa langsung asal nebak, kecuali kalau memang soalnya gampang. Tapi kalau soalnya agak ribet seperti ini tuh dimasukkan ke analisa kita, ke penalaran ya. Kita lanjut ya, nomor 34. Nah, kalau kondisinya kayak gini soalnya gampang nih. Kamu nggak pakai analisa bisa langsung jawab. Ibu anak Y memutuskan pulang paksa karena keterbatasan ekonomi, padahal kondisi anak Y belum membaik. Apa prinsip etik yang harus dilakukan perawat pada hal tersebut? Apa? Gampang ya, jawabannya adalah otonomi, menghargai hak pasien. Kalau pertanyaannya seperti ini, apakah dilema etik yang
dialami oleh perawat pada kasus tersebut. Kalau pertanyaannya apa dilema etik yang dialami perawat pada kasus tersebut, jawabannya apa? Pasiennya ini kondisinya belum bagus nih, orang tuanya minta pulang. Nah, kekeh minta pulang. Dilema etiknya apa? Harusnya apa? Dilema etik. Otonomi versus non-maleficient. Betul ya. Dilema etik itu berarti kamu tuh sebenarnya, ya Allah jangan dibawa pulang dong Bu, ini kan kondisinya masih jelek gitu kan. Tapi kamu nggak punya kuasa, karena yang punya kuasa adalah orang tuanya. Maka dilema etik, kalau semisal di sini kan pertanyaannya kan prinsip etik yang dilakukan. Berarti otonomi jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya dilema etik yang dialami perawat, itu lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya di non-maleficient. Karena tindakan pulang paksa itu bisa berakibat fatal. Apalagi kalau kondisi si pasiennya masih belum stabil. Betul. Oke, good job. 34 jawabannya adalah A. Soal terakhir, nomor 35. Tuan Y dirawat di RS dengan anemia. Pasien direncanakan untuk pemberian transfusi darah dikarenakan HB-nya cuma 7. Namun pasien menolak karena dalam agamanya transfusi darah tidak diperbolehkan. Prinsip etik yang diterapkan apa? Aku nggak mau di transfusi nurse karena transfusi itu haram. Kira-kira itu kamu ngapain tuh? Kok ngapain? Prinsip etik apa yang harus kamu terapkan? Yuk, jawabannya apa? Jawabannya adalah betul, autonomi. Kita harus menghargai keputusan dari pasien. Kalau dia nggak mau dilakukan transfusi dengan alasan seperti itu, ya tinggal kita sodorkan surat penolakan, tulis di situ alasannya apa. Ya, jadi jawabannya adalah autonomi. Oke, nomor 35 jawabannya adalah A. Sudah selesai untuk soal etik malam hari ini. Kita belajar 1,5 jam. Teman-teman ada yang mau ditanyakan di luar soal-soal ini? Boleh ketik di kolom komentar dulu. Izin Boleh, bertanya mau boleh. nanya apapun. Boleh, boleh Kak, boleh. Apa perbedaan benefic sama maleficent, Mbak? Oke, siap. Dengan kakak siapa? Benar, Mbak. Kak Helder. Ya, bedanya seperti ini Kak Helder. Kalau beneficient itu melakukan asuhan keperawatan terbaik. Ya, jadi lebih mengarah ke berbuat baik kalau yang beneficient. Tapi kalau non maleficient itu tindakan ataupun hal-hal yang kamu lakukan itu lebih mengarah ke mencegah terjadinya kerusakan, mencegah terjadinya cedera. Contohnya tadi pasang penghalang tempat tidur biar pasiennya nggak jatuh. Terus misal menemani pasien ke kamar mandi biar tidak terpleset, ataupun kalau semisal ruangannya ini remang-remang, kamu ganti lampunya. Kalau semisal kamu perawat komunitas, kamu berkunjung ke rumah pasienmu, kok remang-remang ya, padahal isinya di situ lansia semua. Kamu ganti lampunya, itu termasuk non maleficient. Karena apa? Kalau pencahayaannya terang, otomatis penglihatan lansianya lebih jelas. Nah, kayak gitu. Itu lebih mengarah ke situ. Nurse mau nanya, monggo. Kak Nuryatul. Nurse, berarti kita tidak ada upaya edukasi untuk pasien tetap diberikan transfusi ya. Sebetulnya seperti ini, Kak. Sebelum kita melakukan prinsip otonomi, itu tuh kita harus ada tetap edukasi sih. Harus tetap ada edukasi, dijelaskan. Kenapa sih Pak harus melakukan transfusi ya? Kenapa harus dilakukan transfusi? Terus efek sampingnya apa? Kalau dia itu bawa-bawa agama, ya, kalau bawa-bawa agama, kalau bisa kamu punya kemampuan yang sama. Kamu harus bisa memberikan dalil yang mengatakan kalau transfusi itu boleh diberikan dalam kondisi darurat. Nah, seperti itu. Kalau semisal sudah kamu arahkan, sudah kamu edukasi, dia tetap kekeh, tidak mau dilakukan transfusi, ya sudah penolakan. Ya sudah otonomi. Kayak gitu. Minta izin nurse, boleh minta tolong dijelaskan lagi materi tentang pemeriksaan tumbuh kembang yang advance, normal, Gaussian, dan lain-lain. Oke, ini berarti aku harus buka materinya dulu, Kak, ya. Sama-sama. Ya, Kak Yasmin, ya, aku hold dulu permintaanmu.
Nurse, apa bedanya fidelity sama confidentiality? Fidelity dan confidentiality tadi, kalau fidelity sudah ada komitmen antara pasien dengan perawat. Tapi kalau confidentiality itu cuma diminta jaga rahasia ya nurse, jangan bilang siapa-siapa, tapi perawatnya belum bilang iya, belum bilang tidak, seperti itu. Sama-sama sayang. Kak, gimana caranya ya? Sudah menghafal tapi aja masih ketukar. Izin saran nurse, kalau bisa soal dilema etik ditambah lagi Kak. Soalnya masih suka bingung karena ada dua prinsip etik yang berlawanan. Oke, besok jadi gini ya teman-teman. Ini tadi kan kapasitas Zoomku itu aku lupa, tidak aku naikkan. Jadi cuma 100 orang saja. Jadi ada banyak teman-teman yang belum masuk di Zoom malam hari ini. Kemungkinan besok malam aku akan menaikkan kapasitas Zoomku jadi 300 peserta. Boleh, ini saran dari Kak Ihsan. Kalau teman-teman mau belajar lagi atau di-refresh lagi ya. Pertanyaannya mungkin 35 soal ini tuh sama. Karena yang sebelumnya kan teman-teman yang belum masuk di Zoom ini kan belum belajar. Jadi aku ulang ini dulu. Nanti tak tambahkan soal-soal terkait dilema etik. Kalau mau ikutan belajar, besok join lagi ya. Besok malam jam 19 sampai jam 21. Insya Allah tak tambahkan lagi soalnya terkait dilema etik. Ya, soal etik masih banyak yang terkecoh. Sebenarnya kata kuncinya itu kamu pahami dulu aja, Kak. Justice itu apa, veracity apa. Nanti itu masuknya analisa. Jadi nggak ada pakemnya ya. Kalau etik itu harus analisa memang. Kata apa sih namanya soal-soalnya itu nanti mengandalkan pola dari analisamu sendiri. Makanya harus sering berlatih. Maleficent itu merugikan. Iya, heeh. Makanya ada non maleficent itu tidak menimbulkan kerugian. Besok kalau mau belajar lagi boleh ya, Rek ya. Tapi ya 35 soal soal yang ini nanti tak tambahkan paling 10 soal lagi terkait apa tadi yang diminta sama Kak Ihsan, dilema etik ya. Gitu. Kalau mau ikutan boleh besok malam kita belajar lagi terkait etik ya. Nanti tak taruh di depan aja ya. Yang soal dilema etiknya tak taruh di depan biar teman-teman yang udah belajar nanti 10 soal udah bisa langsung keluar kalau memang ada keperluan yang lain ya. Tanggung nurse 15 soal lagi biar 50. Bikinin ya Nida soalnya. Hai. Aduh. Menganalisa sesuai dengan kata Izin, kuncinya betul. izin Kak, bisa Iya, bertanya? boleh. Boleh, boleh. Baik. Tapi ini di luar dari soal Kak, yang ini. Gak apa-apa Kak. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Ya, tadi ya ada yang Kakak kirim kemarin itu yang apa? Soal-soal yang 180 nomor. Di sini saya juga sempat kemarin Kakak ada ngomong, nggak tahu saya yang mungkin salah dengar atau mungkin karena saya jawab yang Kakak suruh itu ternyata salah di sini. Salah yang saya jawab. Yang saya jawabnya seperti yang Kakak sampaikan, giliran saya jawab ternyata jawabannya salah. Saya jawabkan, saya bisa baca soalnya Kak. Yang mana? Mohon maaf. Yang mana? Boleh, Eh, boleh. seorang perempuan umur 37 tahun, P4 Mm-mm. awal, datang ke poli bersama suaminya untuk konsultasi mengenai metode KB. Hasil pemeriksaan didapatkan menstruasi teratur, siklus Mm-mm. 28 hari, anak paling kecil umur 1 tahun, memiliki hipertensi, tekanan darah 130, Mm-mm. 90 mHg, frekuensi nadi 80, frekuensi napas 20 kali per menit. Pasien dan suaminya mengatakan sudah tidak ingin menambah anak lagi. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Implan, IUD, steril, suntik, dan pil. Mm-mm. Saya jawabnya IUD, Kak. Tapi benar Mm-mm. Kamu steril. jawab apa? Aku bilang jawab. IUD. IUD. Ibunya umur Saya berapa jawabnya IUD. ibunya? Ibunya umur berapa? Dua, Ibunya pasiennya umur 30, berapa? 37 tahun. 37 Oh, tahun, Kak. 37. Oh, gini-gini. Oke, Kak siapa ini? Kak Helder, Kak? Dedi, Kak. Oh, Kak Dedi. Oke, jadi gini Kak Dedi. Untuk membedakan pasiennya itu tuh boleh dilakukan IUD atau boleh dilakukan tubektomi atau mantap itu ya, KB mantap. Itu lihat dari usianya, Kak. Kalau semisal dia itu usianya sudah di atas 35 ya, terus dia tidak ingin menambah anak lagi, terus kalau dia ada riwayat hipertensi, itu pakai KB mantap, Kak. Ya, usia di Ya, atas ya. 35 ya. Diingat-ingat, usia di atas 35, kemudian dia Ah, ada riwayat melahirkannya, mungkin ada preeklamsi ataupun yang lainnya yang mempersulit, kemudian dia menyatakan tidak ingin punya anak, itu pakai mantap.
Tapi kalau usia pasiennya itu usianya di bawah 35 ya, di bawah 35, misal 20 sampai 34, dia bilangnya dan baru punya anak satu ataupun dua, aku nggak pengen punya anak lagi nih. Itu nggak bisa dilakukan mantap. Kenapa? Karena di situ dia masih dalam fase produksi, masih dalam masa produksi. Jadi masih bisa apa ya istilahnya masih bisa punya anak. Tidak boleh dilakukan KB mantap. Maka apa yang harus dilakukan kalau tidak boleh KB mantap? Yang bisa dilakukan adalah IUD seperti itu. Jadi usia usia si ibu itu juga menentukan jawaban untuk penggunaan KB terutama yang menggunakan mantap ataupun IUD. IUD tadi dilakukan pada pasien-pasien yang usianya masih produktif. Kalau yang mantap itu di atas 35, dia ada penyerta ataupun penyulit saat hamil, dan dia itu mengatakan untuk tidak ingin memiliki anak lagi. Itu boleh dilakukan mantap. Tapi kalau dia bilang, aku nggak pengen punya anak, usianya masih 23, anaknya masih satu lagi, anaknya baru satu, nggak boleh dimantap karena dia masih di fase produksi. Itu kayak menyalahi menyalahi apa ya namanya kodrat gitu loh. Intinya nggak boleh dilakukan mantap kalau usianya masih di bawah 35. Tapi kalau di atas 35 ada penyulit, lahirnya udah banyak atau riwayat sesar berkali-kali, udah langsung steril aja. Kayak gitu. Baik, Heeh. Kak, satu lagi boleh, Kak? Oke, siap. Baik. Ini lagi, Kak. Saya kemarin yang waktu Kakak Zoom kemarin kan saya ada sempat screenshot sedikit. Terus saya jawab, ternyata salah juga ini. Saya juga bingung juga sebenarnya. Yang mana Eh, tuh? saya ada nggak? Saya jawab baca soalnya, Kak ya. Heeh. Yang nomor berapa puluh. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G2 P1A0, postpartum hari keempat. Saya juga Heeh. bingung juga sebenarnya. Pasien mengatakan nyeri perut saat menyusui, bayinya masih keluar darah warna merah, kuning berisi darah lendir saat mengganti pembalut. Saya jawabnya serosa, Kak. Tapi di sini sanguineta. Sedangkan kalau di kakak tulis kemarin serosanya itu dia menjawabkan berwarna kuningan, Kak. Atau saya yang salah bagaimana? Sedangkan sini jawabnya sanguineta, Kak. Sanguineta di sini dia berwarna putih campur merah. Sedangkan sini jawabannya dia berwarna kuning berisi darah, Kak. Itu gimana, Kak, kira-kira? Atau Oke, mungkin dari oh berarti fakta ini hari ini? lokea ya? Lokea ya, Iya, Kak iya. ya? Iya. Lokea itu merah itu rubra, rubra itu merah kehitaman. Kalau sanguinolenta itu merah kecoklatan atau dia itu warnanya lebih pudar dari merah kehitaman tadi. Kalau serosa itu ada kekuningan, kalau alba itu putih. Iya, Mungkin Kak. ada, mungkin PPT-ku ada yang salah mungkin ya. Saya jawabnya Serosa, Kak. Tapi sini saya ngeliat, sedangkan Serosa kan yang saya screenshot di sini, dia kuning berwarna merah. Tapi saya ngeliatnya di sini dia berwarna merah saja, Kak. Tapi kok jawabannya saya ngeliat ya, nggak Serosa ya. Ini soal TO ya. Iya, Teo, Kak. Betul. TO yang baru ini berarti oke. Iya, Berarti yang mungkin aku kakak salah kirim kemarin masukin. itu ya. Yang kakak kirim kemarin barusan, Kak. Oke, siap. Makasih ya. Mungkin aku salah masukin jawabannya itu. Makasih ya Oh Kak iya. Dedi ya koreksinya. Tapi tadi ya, apa sih namanya aku revisi. Jadi kalau rubra itu merah kehitaman. Iya, Kak. Kalau sanguinolenta, ya sanguinolenta itu merah kecoklatan atau lebih pudar Merah daripada kecoklatan betul. rubra. Iya. Merah kecoklatan. Kalau yang tadi serosa itu kekuningan. Terus kalau Kuning. alba itu warnanya sudah mulai putih seperti itu. Iya. Mungkinan ada salah dari input jawabannya. Terima kasih ya Kak Dedi koreksinya. Oh ya, Kak. Terima kasih, Kak. Soalnya juga bingung juga kok salah gitu. Mohon Padahal saya maaf sudah ya. baca-baca yang kakak-kakak kemarin kirim itu saya baca-baca ulang lagi, saya coba pastikan kok salah ya. Makanya saya screenshot semua jawaban-jawaban yang salah kan rata-rata kan saya screenshot baru saya baca ulang lagi, Kak. Saya terapkan lagi. Makasih, Kak. Oke, siap. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Kapasitasnya Zoom nambah nurse untuk besok. Iya, jadi 300 besok, Kak. Aku lupa nggak naikin kapasitas Zoom-nya ya. Besok 300 orang bisa masuk. Kemarin-kemarin tuh kan yang yang gabung Zoom cuma 80, nggak sampai 90. Ternyata banyak hari ini. Makanya tak naikkan. Besok malam kalau mau ikutan belajar boleh. 10 soal yang dilema etik tak taruh di depan. Jadi teman-teman yang malam hari ini apa sih namanya sudah belajar nanti setelah 10 soal pertama kalau mau pergi atau selesai nggak ikut Zoom boleh ya. Nggak usah dilanjut nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita akhiri terlebih dahulu. Ada Kak satu.